Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Nasional Alas Purwo adalah sebuah taman nasional yang terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Letak Taman Nasional ini di ujung paling timur dari Pulau Jawa. Wilayahnya termasuk dalam pesisir pantai selatan. Penetapannya sebagai Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 283 KPTS November tahun 1992 tertanggal 26 Februari tahun 1992. Taman Nasional Alas Purwo juga masuk dalam Semenanjung Blambangan. Ekosistem yang ada merupakan hutan hujan tropika. Ekosistemnya terbagi menjadi hutan bambu, hutan pantai, hutan bakau, hutan tanaman, hutan alam, dan padang rumput. Taman Nasional Alas Purwo merupakan tempat ritual pagar wesi bagi umat Hindu. Di dalamnya ada pura luhur Giri Salaka. Keanekaragaman hayati di Taman Nasional Alas Purwo sangat tinggi. Jenis tumbuhan yang ditemukan sedikitnya 584 jenis dengan bentuk rumput, herba, semak, liana, dan pohon. Nama Alas Purwo sendiri diambil dari kata purwo, yang dalam bahasa Jawa berarti kawitan atau permulaan. Sehingga Alas Purwo memiliki arti hutan pertama atau hutan tertua Pulau Jawa. Bagi masyarakat Banyuwangi, tempat ini dikenal sangat angker dan termasuk tempat yang keramat. Alas Purwo dipandang sebagai tanah awal mula atau situs penciptaan. Di sini terdapat banyak situs untuk tempat bersemedi. Setiap tanggal 1 Suro, masyarakat berbondong-bondong datang ke Alas Purwo untuk melakukan semedi atau bertapa. Masyarakat sekitar Alas Purwo percaya bahwa di sini terdapat istana jin yang merupakan tempat berkumpulnya para jin dari seluruh Pulau Jawa. Cerita ini diperkuat dengan kondisi Alas Purwo yang masih perawan. Dalam sejarah, Alas Purwo juga merupakan tempat pelarian rakyat Majapahit dari penyebaran agama Islam. Di dalam Alas Purwo ini juga terdapat situs kawitan, yang merupakan situs peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Setiap tahunnya, situs ini digunakan untuk kegiatan keagamaan sejak tahun ke-1968. Situs kawitan ini terkenal sangat keramat dan dipercaya bukan sembarang situs. Menurut masyarakat di sana, di sekitar situs kawitan terdapat gapura-gapura gaib yang merupakan gapura Kerajaan Majapahit. Anda bisa melihat gapura gaib ini bila melakukan ritual brata, yaitu melakukan meditasi selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Anda juga tidak boleh memiliki amarah terhadap siapapun. Jika Anda berhasil melakukan ritual ini, maka Anda bisa melihat gapura tersebut lengkap dengan prajurit yang berlalu lalang. Karena banyaknya ritual yang sering dilakukan di situs kawitan, maka dibangunlah Pura Giri Salaka. Pura ini digunakan umat Hindu untuk melakukan acara keagamaan. Salah satunya upacara pagar wesi yang diadakan setiap 210 hari sekali. Ada 3 gua yang terdapat di dalam Alas Purwo ini, yaitu Gua Istana, Gua Mayangkoro, dan Gua Padepokan. Salah satu gua yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Gua Istana. Lokasinya dekat dengan pos pancur. Sedangkan Gua Mayangkoro dan Gua Padepokan merupakan gua yang terbilang keramat dan sering digunakan untuk semedi. Hutan ini memiliki aura yang cukup mistis. Bahkan beberapa kisah mistis lahir dengan latar hutan ini. Berikut 5 kisah mistis di Alas Purwo yang melegenda. Pertama, tempat para raja bersemedi dan bertukar pikiran. Seperti yang diketahui, Alas Purwo Banyuwangi merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Konon, hutan ini sudah ada jauh sebelum Indonesia didirikan. Kedua, mereka yang masuk Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Hutan yang terletak di Banyuwangi ini dikenal sebagai kerajaan jin. Masyarakat percaya di dalam hutan ini terdapat banyak makhluk gaib. Seseorang yang memiliki kemampuan khusus bisa melihat makhluk tak kasat mata, biasanya akan menyaksikan kondisi Alas Purwo yang padat dan ramai.
Konon, manusia yang mencoba masuk ke alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Mereka akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Ada pula yang mengatakan, hilangnya manusia di alas Purwo dikarenakan penghuni di dalamnya tak membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Jika akhirnya manusia bisa keluar dari alas Purwo, konon seumur hidupnya akan ditimpa kesialan. Ketiga, tempat pesugihan. Dahulu, alas Purwo memang dikenal sebagai tempat bertapa para raja untuk mendapatkan ilmu. Namun, kini alas Purwo justru dimanfaatkan manusia sebagai tempat pesugihan. Konon, makhluk penghuni alas Purwo memiliki berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan bentuk yang tak lazim. Beberapa di antara makhluk-makhluk tersebut merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal. Keempat, suara panggilan yang membawa malapetaka. Ada sebuah kisah di alas Purwo yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita tersebut berupa suara panggilan. Jika seseorang mendengar suara lirih yang memanggil nama ketika sedang di alas Purwo, maka jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Pasalnya, jika menengok dan mencari sumber suara, maka seseorang tersebut akan mendapat malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Lebih parahnya lagi, bisa saja makhluk gaib justru membawa seseorang tersebut. Kelima, masih tersimpan keris peninggalan kerajaan Majapahit. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, banyak orang yang rela datang ke alas Purwo dengan niat masing-masing. Kebanyakan dari mereka bermaksud untuk meminta kekayaan atau kenaikan pangkat. Bahkan, ada yang rela bersemedi hingga berhari-hari demi mendapat wangsit. Selain itu, ada juga masyarakat yang datang ke alas Purwo untuk mencari keris. Konon, jika mereka menemukan keris yang dimaksud, maka orang itu akan beruntung dan segala keinginannya akan terkabul. Dari cerita yang beredar di dalam alas Purwo, masih tersimpan keris pusaka Sumelang Gandring, peninggalan kerajaan Majapahit. Namun, sampai saat ini, tak ada yang tahu keberadaan keris tersebut. Itulah cerita singkat dan 5 kisah mistis mengenai alas Purwo di samping banyak cerita-cerita lain yang beredar. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng untuk bisa terus mengikuti channel ini. Cerita selanjutnya akan dilanjutkan di part berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.